Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh negeri ini begitu indah. Seakan sang pencipta sedang jatuh cinta ketika merangkainya. Hangatnya mentari tersenyum lembut menyapa hamparan gunung, lembah, dan birunya lautan. Keragaman masyarakat dan budayanya, Laksana penari menggerakkan lentik jemari di ujung kerling matanya. Kami sungguh bersyukur. Keindahan itu melengkapi setiap perjalanan kami dalam ekspedisi ini. Pagi sekali kami meninggalkan kota Poso menuju kota Luwuk yang berada di Kabupaten Banggai. Kami menempuh jarak kurang lebih 400 km untuk mencapai kota Luwuk atau sekitar 8-10 jam perjalanan menyusuri tepian pantai Nan Elok melewati kota Ampana dan kota Binta. Perjalanan kami menyusuri jalan Trans Sulawesi yang berkelok di tepian pantai Teluk Tomini membuat kami semakin menyadari betapa luas dan begitu indahnya alam Indonesia. Sinar mentari dan hamparan pantai menemani perjalanan kami menuju kota yang indah ini. Ratusan kilometer berlalu, kami menyempatkan diri berhenti sejenak menikmati keindahan kota Luwuk dari ketinggian. Kalau kita lihat dari ketinggian, kota Luwuk yang dikelilingi oleh pantai dan juga perbukitan, ini cukup indah ya pemirsa. Nah, saya penasaran ingin melihat bagaimana keseharian warga kota Luwuk dan juga bagaimana pemanfaatan internet yang ada di kota ini. Menuju kota Luwuk, kami melewati Desa Lenyek yang merupakan penghasil buah dan sayuran untuk kota Luwuk. Kami bertemu Pak Ali Musin, seorang petani buah yang sangat terbantu oleh kehadiran internet untuk meningkatkan penjualan hasil taninya. Pak Sin ini kan asli Jawa Timur. Lalu kenapa memilih Kabupaten Luwuk Banggai ini sebagai lokasi untuk bertani begitu, Pak? Nah, begini, karena di sini ini cocok sekali dengan iklim yang kita rasakan di Jawa. Baru tanaman apa segala sudah cocok, bisa subur di sini dengan perawatan-perawatan yang sudah dapat pengalaman dari mana kita terapkan di sini sangat cocok. Ya, lalu Pak, hasil kebunnya ini dipasarkan kemana saja, Pak? Nah, kalau untuk pemasaran lokal, kita pasarkan di kota, di Luwuk, dari dinas kan sudah menyediakan tempat berjualan, yang dari dinas perdagangan kayaknya itu. Jadi kita langsung kita kirim ke situ, bisa juga lewat internet. Kadang malam itu lewat WA ada masuk, Mas ada buah naga, nah besok ambil di tempat ini, begitu. Kalau pemasarannya untuk di luar Luwuk Banggai bisa menembus di Makassar, Kendari, Palu, Manado, Gorontalo. Itu baru berapa hari ini sudah ada pengiriman yang ke sana, bahkan ada yang datang langsung kemari. Dengan adanya internet, kita bisa luas untuk memasarkan ini hasil panen. Kadang cuma kita upload saja, itu sudah banyak yang mesan. Jadi tinggal ngirim begitu saja.
Warga Kota Luwuk, Kabupaten Banggai sendiri sudah memanfaatkan internet sebagai penunjang kehidupan keseharian mereka dalam berbagai hal. Bahkan, generasi muda di Luwuk Banggai ini membuat aplikasi layanan antar untuk membantu masyarakat layaknya di kota-kota besar di Indonesia. Dengan melihat potensi daerah yang begitu besar dan jaringan internet yang memadai, Saiful Usman bersama rekan-rekannya mengembangkan aplikasi layanan jasa antar online yang bernama Drive. Saya berbincang dengan Saiful Usman untuk mengetahui bagaimana Drive sangat membantu masyarakat Luwuk Banggai di sini. Ya, Saiful, itu mulai beroperasional sejak tahun berapa dan sampai saat ini sudah berapa banyak para driver yang bergabung dalam aplikasi ojek online-nya Saiful ini? Kami merupakan startup baru, Mbak. Jadi kita itu baru launching di bulan Januari tahun 2020. Saat ini kita jalan di 4 kota, kabupaten ataupun kota, dengan jumlah driver itu sekarang di angka motor itu 360 dan mobil sekitaran 70. Dan kita punya armada seperti bentor untuk wilayah khusus Kota Gorontalo. Berarti sudah mulai berkembang ke daerah lainnya ya? Itu juga di luar ekspektasi saya, Mbak. Jadi sebenarnya targetnya cuma Kabupaten Banggai, cuman ternyata aplikasi ini bisa dikembangkan lebih jauh dengan kita kerjasama dengan masing-masing daerah. Lalu selama proses untuk mengembangkan aplikasinya Saiful ini, ada kendala nggak sih yang dihadapi? Khususnya mungkin dalam jaringan internet ya? Dari sisi jaringan, alhamdulillah di Kabupaten Banggai sudah oke, sudah mantap jaringannya. Jadi sangat mendukung untuk operasional dan pengembangan aplikasi ini. Lalu antusias dari masyarakat Banggai sendiri nih, dengan hadirnya aplikasi layanan ojek online milik Saiful seperti apa? Alhamdulillah mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat. Tentunya kita sudah memberikan kontribusi yang positif. Ya, seperti contohnya kita sudah menciptakan lapangan kerja, juga membantu UMKM di Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Dan khusus Kabupaten Banggai kita kemarin ada program juga dari pemerintah, kita membantu proses belanja di Pasar Tani Kabupaten Banggai. Apa yang dilakukan Saiful Usman untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital di tanah kelahirannya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Luwuk secara maksimal untuk kemajuan daerahnya. Dipersembahkan oleh Pagi hari di Kota Luwuk penuh dengan semangat. Masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun, melaut, dan sebagian bekerja di kantor. Di masa pandemi, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk hampir 350.000 jiwa ini menerapkan protokol penanganan COVID dalam kesehariannya. Seperti halnya tim kami yang selalu taat menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghambat penyebaran COVID ini. Wah, Zef, cuaca hari ini cukup cerah ya. Iya nih, Dar. Cerah banget, cocok untuk ekspedisi hari ini, Dar. Rencananya hari ini kita akan menuju kemana ya? Nah, hari ini kita rencananya mau menuju ke salah satu pasar yang ada di Luwuk Banggai. Nah, menurut informasinya, meskipun pasar ini masih tradisional, tapi ini sudah modern loh, Der. Modern? Modernnya seperti apa? Penasaran kan modernnya seperti apa? Langsung aja kita menuju ke lokasinya. Kalau dari Google Map ini sekitar 5 menit lagi sampai. Kami pun masuk ke sebuah pasar tradisional yang diinisiasi oleh Dinas Dinasti Kabupaten Banggai.
Dalam masa pandemi, kehadiran pasar ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan di pasar tradisional yang lama. Saya sudah berada di Pasar Tani yang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, pasar ini berbeda dengan pasar-pasar tradisional yang ada di daerah lainnya karena pasar ini sudah berbasis online. Langsung saja yuk kita lihat bagaimana sih kegiatan yang ada di pasar ini. Pedagang di sini adalah para petani yang langsung membawa hasil kebunnya untuk dijual kepada para konsumen. Saya bertemu Hasanuddin Idris, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwuk Banggai, yang merupakan salah satu inisiator berdirinya pasar ini. Ya Pak Kadis, gimana sih Pak pemanfaatan jaringan internet oleh masyarakat di sini Pak? Bisa dijelaskan? Pemanfaatan internet di Kabupaten Banggai ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat yang ada di sini, apalagi di masa pandemi COVID ini. Nah, jauh sebelum pandemi COVID ini, Bapak Bupati melalui Dinas Kominfo, seperti ada beberapa di wilayah-wilayah tempat daerah-daerah ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten Banggai, khususnya di Kota Luwuk, itu memberikan layanan WiFi gratis gitu. Nah, sehingga dengan begitu masyarakat itu bisa memanfaatkan secara maksimal. Saya kira itu. Dan itu gratis ya Pak, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang berada di spot itu? Iya, gratis. Ya Pak, lalu seberapa efektif sih Pak pasar online ini bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Luwuk Banggai? Ya baik, pasar online ini sebenarnya jauh sebelum ini sudah ada pasar tani ini itu di Jalan Urip Sumaharjo. Cuma tempatnya itu masih kurang memadai, sehingga di masa pandemi COVID ini, pas daerah ini yang kebetulan belum dimanfaatkan, maka ya dibangunlah kebijakan Bupati itu, dibangunlah pasar online ini pada saat awal pandemi COVID. Nah, untuk bisa menggerakkan ini, kami dari Kominfo itu membuat aplikasi, membuat melalui fanpage. Kemudian kami juga melalui beberapa web gitu untuk mempublish atau posting ke grup Pemda, ke grup-grup yang lain agar masyarakat itu cepat mengetahui atau masyarakat langsung bisa melihat dan bisa berbelanja secara online di sini. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya ada yang datang langsung, tetapi dengan adanya ini penumpukan yang ada di Pasar Simpong itu sudah bisa terurai, dan dengan demikian pencegahan dari pengembangan virus corona itu bisa ditekan. Gitu. Lalu Pak, ke depan apa nih Pak yang mungkin akan dilakukan oleh Diskominfo terkait dengan pengembangan dan juga perluasan jaringan internet agar bisa merata nih, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Luwuk Banggai? Baik, memang kami di Kabupaten Banggai belum semua terjangkau oleh jaringan internet. Beberapa juga di wilayah selatan itu memang masih ada blank spot. Mereka kadang-kadang untuk mencari signal itu ada istilahnya namanya pohon signal. Ya, pohon signal itu ya mereka harus nelpon sampai malam-malam, tengah malam itu harus ke sana gitu. Nah, ini yang upaya dari kami, inovasi dari Dinas Kominfo untuk membangun daerah-daerah blank spot itu, untuk membangun repeater. Agar nantinya itu cikal bakal nantinya untuk dari perusahaan, apakah mungkin dari Bakti atau dari Telkomsel, provider lain untuk bisa membangun BTS di situ. Di Luwuk Banggai sendiri, internet seolah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Masyarakat Luwuk Banggai mulai terbiasa menggunakan layanan berbasis internet untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama di masa pandemi ini. Dipersembahkan oleh
Ya Mas Dar, ini masih lurus aja, terus nanti di depan belok kiri ya? Ya, di Kabupaten Lubuk Banggai ini ada sekelompok pemuda yang peduli terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Mereka pun juga ini melakukan pembelajaran jarak jauh terhadap anak-anak yang berada di bagian pelosok Kabupaten Lubuk Banggai. Nah, kita akan menuju ke salah satu pusat pembelajaran mereka dan melihat seperti apa sih kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh komunitas ini. Dan memukul-mukul semua dunia. Aku kaya, aku akan... Pemanfaatan internet untuk menunjang sistem belajar jarak jauh pada masa pandemi hampir dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Luwuk. Sampai ia tidak sadar, garam telah memenuhi kapal. Ya, Pak Dayat, apa saja sih Pak kegiatan yang dilakukan oleh Babasal Membaca ini Pak? Jadi kegiatan Babasal Membaca sampai hari ini sudah melakukan kegiatan literasi, kemudian akhir dari literasi itu coba membangun komunitas-komunitas di mana-mana untuk menggiatkan dengan cara buka lapak baca, kemudian diakhiri hari ini kita punya perpustakaan. Nah, saya kebetulan selaku pembina mengambil bagian untuk di daerah tinggal saya itu untuk membuat sebuah rumah baca. Nah, kali ini rumah baca itu kami hubungkan dengan keterbatasan anak-anak untuk mendapatkan akses pembelajaran. Kami mencoba mengambil fasilitas yang namanya teknologi IT. Ternyata dari IT itu membuat anak-anak itu mendapat informasi dari mana saja, walaupun mereka terbatas dari jumlah dan tempat. Tetapi paling tidak anak-anak mendapatkan informasi yang keseharian mereka mendapatkan pengetahuan, tetapi hari ini mereka terhenti, tetapi dengan menggunakan IT ini, ternyata semua menjadi dekat dan mudah. Dan mereka merasa hari ini mereka tidak terhenti belajar. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, kacau, balonku tinggal 4. Tepuk tangan semuanya. Ini kan pembelajaran jarak jauh seperti itu Pak. Apa saja ini Pak yang diajarkan oleh anak-anak yang terkumpul dalam kelas hari ini Pak? Saya coba menggali dari anak-anak sendiri, apa sih yang kalian butuhkan. Nah, ternyata kemarin kami mencoba menggiatkan mereka dengan cara harus rajin membaca. Mereka butuh buku. Kemudian kami mendapatkan teman-teman memberikan motivasi dari luar. Jadi ada teman-teman dari luar memberikan informasi bahwa membaca itu menjadi bagian dari belajar awal. Dan kita gunakan itu. Kemudian ada yang menyumbang buku. Kemudian anak-anak mulai giat secara mandiri mengelola perpustakaan mereka. Dengan intinya bahwa mereka membaca dan banyak bermain, dalam artian bahwa kita pada posisi bukan menghafal, tapi membangun kekeluargaan mereka agar mereka menjadi terbentuk karakter, menjadi bagian dari anak-anak yang terbentuk mentalnya, bahwa dengan pandemi ini kita bisa berbuat dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang ada di luar yang begitu aktif, dan kita juga bisa aktif. Walaupun banyak sekali teman-teman di luar akan menjadi guru kami jarak jauh untuk membina anak-anak ini. Dengan begitu artinya semua menjadi bagian dari kepedulian. Apabila itu sudah menjadi satu, anak-anak bangsa yang membutuhkan itu akan menjadi terlindungi dan terselamatkan. Pendidikan akan menjadi lestari dan kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian duduk bersama. Kalau kita sudah duduk bersama, mudah-mudahan itu menjadi jalan ke depan. Memberikan jawaban bahwa kerinduan mereka menjadi terjawab dengan kepedulian kita. Kondisi kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak sosial ini ternyata juga mendatangkan kebaikan bagi anak-anak di pelosok yang memiliki segudang keterbatasan. Dengan bantuan para relawan,
Kini, mereka bisa melihat dunia luar serta dapat berinteraksi dengan rekan sosial mereka dan pengajar dari daerah lain yang berjauhan dengan menggunakan jaringan internet. Kabupaten Lubuk Banggai juga menyimpan pesona pariwisata yang sangat menawan. Tim Baktintuk Negeri Ekspedisi Sulawesi Tengah menuju Pulau Dua, sebuah pulau kecil yang berjarak 3 jam perjalanan darat dari kota Luwuk. Kami pun melakukan penyelaman untuk melihat keindahan bawah lautnya. Terumbu karang yang utuh dan sehat menjadi kunci kelestarian alam bawah laut Kabupaten Banggai. Menutup hari, kami memandang keindahan alam Lubuk Banggai. Mensyukuri perjalanan kami menapaki begitu luasnya Indonesia. Dan tidak lupa untuk selalu berbahagia. Dipersembahkan oleh Metro TV.